Shalom, selamat hari Rabu. Kita bertemu lagi di acara Good Morning Jesus. Pada hari Rabu ini, kita akan membahas firman dari ayat Matius. Saya akan membacakannya agar teman-teman bisa merenungkan bersama dengan saya. Firman hari ini diambil dari Matius 15 ayat 21 hingga 28. Pada waktu itu, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia terus mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Dan Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab, "Hai ibu, besar imanmu, jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara-saudara yang terkasih, Injil hari ini memperlihatkan satu dialog yang sangat hangat, sangat mengharukan antara Tuhan Yesus dengan seorang ibu. Perempuan Kanaan itu bukanlah seorang Yahudi. Seperti yang kita tahu, apabila dia bukan orang Yahudi, seringkali dia itu dianggap sebagai orang luar. Dan tidak termasuk kelompok yang pada waktu itu Tuhan itu memiliki line prioritas untuk melayani. Dan wanita itu sebenarnya tidak ada di baris layanan prioritas ibu tersebut. Tapi dia datang membawa satu hal yang sangat kuat, kasih seorang ibu dan iman yang tidak menyerah. Hari ini kita belajar satu hal dari ibu ini. Dia memohon dengan sangat, mempermalukan dirinya meskipun dia sudah diusir berulang-ulang kali. Dia tetap datang kepada Tuhan. Dia memohon bukan untuk dirinya, melainkan untuk anaknya yang saat itu sangat menderita. Jadi kita belajar bahwa terkadang kasih ibu itu melebihi segalanya. Melebihi iman yang mungkin saat itu redup, melebihi ketakutan-ketakutan, dan kita bahkan melihat seorang ibu yang memohon dengan amat sangat ini memperlihatkan iman yang begitu besar, sehingga Tuhan yang awalnya diam akhirnya mengabulkan apa yang ibu itu inginkan. Kalau kita berada di posisi perempuan itu, tentu kita menyerah, tentu kita pulang dengan kecewa. Tetapi dia tidak pergi, dia tetap datang, dia tetap menyembah Tuhan Yesus, dan dia tetap berharap dan mengatakan kepada Tuhan, "Tuhan, tolonglah aku." Di sini Injil hari ini mengajarkan kita sesuatu yang sangat penting. Terkadang iman yang sejati bukanlah iman yang langsung mendapatkan jawaban dari Tuhan, melainkan iman yang tetap bertahan, bahkan ketika Tuhan tampak diam. Dan apa yang bisa kita pelajari dari firman Matius hari ini? Bagaimana agar kita bisa memiliki iman sejati seperti yang Tuhan inginkan? Yang pertama, kita harus sadar bahwa iman yang sejati adalah ketika kita memutuskan untuk tetap percaya, bahkan ketika Tuhan tampak diam. Untuk tetap percaya, banyak sekali firman yang dituliskan oleh Tuhan Yesus di Alkitab. Salah satunya adalah dari Mazmur 27 ayat 14. "Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan," menggunakan tanda seru. Kalimat yang menggunakan tanda seru itu adalah kalimat perintah dari Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan kita untuk terus menantikan Dia. Keheningan Yesus terkadang bukanlah sebuah penolakan, melainkan proses pemurnian untuk kita masing-masing. Tuhan sedang membawa perempuan dari Kanaan itu dari iman yang mencari pertolongan menjadi iman yang mengenal pribadi Yesus. Jadi iman dari seorang wanita itu diubahkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu tidak melalui proses yang instan. Ada perbedaan antara kita percaya kepada mujizat dan kita percaya kepada Tuhan. Apabila kita percaya pada mujizat, orang itu akan berhenti untuk mengikuti Yesus ketika mujizat yang dia percayai itu tidak terjadi.
Tetapi orang yang memilih percaya kepada Tuhan akan tetap tinggal. Meskipun doa itu tidak dijawab, meskipun Tuhan diam, meskipun terkadang pencobaan-pencobaan tetap diizinkan Tuhan hadir di dalam kehidupannya. Orang itu tetap percaya dan tetap tinggal karena dia telah memutuskan percaya kepada Tuhan, bukan percaya kepada mujizat. Dan di dalam kitab Mazmur yang kita baca tadi, Daud berkali-kali mengalami situasi di mana Tuhan itu nampak jauh. Tetapi Tuhan mengizinkan Daud terus berkata, nantikanlah Tuhan. Penantian dalam iman itu bukanlah suatu tindakan yang pasif, tetapi tindakan yang percaya. Pada saat saya kecil, saya pernah belajar berenang. Dan saat itu ayah saya berdiri di tepi kolam ketika dia mengajari saya berenang. Dan saat itu saya ketakutan karena saya kan belum bisa berenang. Saya selalu berkata kepada ayah saya untuk jangan pergi. Jangan meninggalkan saya dari tepi kolam renang. Dan ayah saya tetap diam di tepi itu dan memperhatikan saya. Tetapi saya tetap takut karena saya kan sendirian di kolam itu. Saya inginnya ayah saya itu ada bersama saya di dalam kolam. Tetapi saya percaya bahwa ayah saya akan terus mengawasi saya, akan membimbing saya dan tidak akan meninggalkan saya. Sehingga dengan kepercayaan yang saya miliki dengan besar oleh papa saya, itulah yang menggerakkan tangan dan kaki saya untuk belajar berenang. Sampai akhirnya saya bisa berenang. Ayah saya yang diam di tepi kolam, itu bukan menandakan bahwa dia meninggalkan saya. Ketika ayah saya diam, ketika ayah saya hening, dan ketika ayah saya hanya mengawasi, tetap membuat saya bertumbuh. Karena saya tahu dari pengawasan keheningan yang dia lakukan, dia tetap menjaga saya dan memastikan bahwa saya bisa dan berproses menjadi seorang anak yang lebih baik. Agar kita bisa memiliki iman sesuai yang diinginkan oleh Tuhan Yesus, kita harus memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, bukan kepada mujizat-mujizatnya. Mungkin hari ini ada di antara kita yang masih menunggu jawaban Tuhan. Ada yang lelah, ada yang berdoa agar anaknya berubah, ada mungkin yang berdoa agar karirnya berubah, agar ada juga yang berdoa untuk kesembuhan, kesuksesan, dan macam-macam. Saya mau ingatkan saudara-saudara yang terkasih pada hari ini, jangan menyerah. Tuhan tidak meninggalkan saudara-saudara. Iman sejati akan memilih untuk berkata, Tuhan, saat ini saya belum melihat jawabanmu, tetapi saya tetap mau percaya kepadamu. Dan yang kedua, untuk tetap memiliki iman sejati sesuai dengan yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Setelah kita memutuskan untuk percaya, Tuhan mau kita memiliki iman yang rendah hati dan berserah kepada belas kasih Tuhan. Jadi seperti apa sih iman yang rendah hati dan berserah kepada Tuhan? Kita mau sama-sama belajar dari Yakobus 4 ayat 6. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi perempuan Kanaan yang kita baca dari firman tadi tidak datang dengan tuntutan. Dia datang dengan kerendahan hati, dia datang dengan kerapuhan, dia datang dengan welas kasih kepada Tuhan. Dan ketika Yesus berkata tentang roti, anak-anak, dan anjing, dia tidak tersinggung dengan kata-kata Tuhan, dia tidak marah, tapi dia justru berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jawaban ini luar biasa, saudara-saudara. Dia tidak berkata, saya berhak untuk bantuanmu. Dia tidak berkata bahwa saya ini adalah orang yang hebat. Apakah Tuhan tahu saya berasal dari mana? Dia tidak menyebutkan asal-usulnya. Dia tidak menyebutkan berapa harta yang dia miliki. Dia hanya menunjukkan ketidakberdayaannya di depan Tuhan. Inilah inti kali iman Katolik. Kita diselamatkan bukan karena kita layak, tetapi Tuhan melihat hati kita. Seringkali kita mengikuti misa, kita mulai dengan pengakuan dosa. Saya mengaku kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Mengapa kita mengawali misa itu dengan pengakuan dosa? Karena kita datang bukan membawa prestasi rohani, tetapi membawa kebutuhan akan rahmat kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi kerendahan hati yang kita miliki itu membuka ruang bagi Allah untuk bisa berkarya di dalam kehidupan kita. Orang yang penuh akan dirinya sendiri itu akan susah sekali dipenuhi oleh Tuhan.
Bayangkan apabila kita bisa memiliki sebuah cangkir, kalau cangkir itu sudah penuh dengan air, tidak akan ada lagi yang bisa dituang ke dalamnya, karena dia sudah penuh. Tapi cangkir yang kosong bisa menerima apapun. Dan kerendahan hati adalah kekosongan yang siap diisi oleh rahmat Tuhan. Dan kita bisa mencontoh perempuan Kanaan yang datang dengan cangkir yang kosong kepada Tuhan. Karena itu dia pulang dengan banyak berkat. Dalam hidup sehari-hari, kerendahan hati itu berarti berhenti merasa bahwa Tuhan harus mengikuti rencana kita. Tapi kitalah yang mengosongkan hati untuk mengikuti rencana Tuhan. Dan belajarlah berkata, Tuhan, terjadilah padaku sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kita belajar untuk menerima bahwa waktu Tuhan seringkali berbeda dengan waktu yang kita miliki. Kalau hari ini kita masih sering berkata, mengapa doa saya dikabulkan, tetapi doa saya yang itu belum, doa ini yang sudah, kenapa Tuhan pilih-pilih doa? Mulailah kita belajar menjadi perempuan Kanaan yang hanya memandang Tuhan Yesus. Kalau kita ingin memiliki iman sejati, arahkanlah mata kita kepada Tuhan, bukan kepada keadaan atau kepada orang lain. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini Yesus tidak bertanya kepada kita seberapa besar masalahmu, tapi Tuhan bertanya kepada kita, seberapa besar imanmu pada saya. Iman sejati adalah iman yang tetap percaya kepada Tuhan apapun kondisinya. Dan yang kedua, untuk bisa memiliki iman yang sejati, kita harus tetap rendah hati sambil mengandalkan belas kasih Tuhan. Ketika doa kita belum dijawab, jangan berhenti percaya kepada Tuhan. Ketika hati kita terluka, jangan berhenti datang kepada Tuhan. Dan ketika kita merasa tidak layak, jangan menjauh dari Tuhan. Datanglah seperti perempuan Kanaan tersebut dan ucapkanlah doa yang sederhana tapi penuh iman. Tuhan, tolonglah aku, tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini. Karena pada akhirnya kita akan mendengar suara Tuhan yang berkata, besarlah imanmu.